Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, beribu-ribu, berjuta-juta kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas, menjalankan kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu, sedikit materi tentang menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan adalah modal paling utama dalam hidup ini. Kita hanya bisa beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dalam hidup ini hanya oleh karena kita memiliki sesuatu yang bernama sehat. Kecenderungan kita adalah ketika kita baru merasakan pentingnya suatu nikmat, kalau sudah berkurang nikmat tersebut atau bahkan hilang sama sekali dalam hidup ini. Ketika kita baru merasakan pentingnya nikmat gigi kalau sedang sakit gigi. Ketika kita baru merasakan pentingnya nikmat telinga kalau sudah tuli. Ketika kita pentingnya benar-benar nikmat suatu mata ketika kita diserang penyakit buta. Sepanjang dia ada normal, kita kadang-kadang kurang menjaga dan memelihara. Padahal Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, dalam artian menjaga nikmat, menjaga karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, niscaya aku akan menambah nikmat tersebut. Akan tetapi, kalau kamu ingkar, kamu tidak pandai menjaga dan memelihara nikmat Allah itu, awas, azabku begitu pedih adanya. Begitulah, kesehatan ini menjadi modal utama dalam melaksanakan puasa. Selesai kita berbuka puasa, kita melaksanakan, kita berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat ibadah sunnah lainnya, menjalankan sholat taraweh, kemudian tadarus Al-Quran, bahkan hingga ibadah haji, jihad sekalipun, hanya mungkin kita melaksanakan itu kalau kita mempunyai yang bernama sehat. Apabila kita tidak sehat atau dalam artian sakit, maka kita tidak akan bisa menjalankan aktivitas tersebut. Lawan sehat adalah sakit. Ketika kita manusia terdiri dari dua elemen penting, yaitu jasmani dan rohani. Kadang kita kehilangan keseimbangan, berpayah-payah kita mengurusi jasmani kita, jasad kita mandikan 1 kali, 1 hari, 3 kali. Kita memberikan pakaian yang bagus-bagus, memberikan parfum yang wangi-wangi, memberikan aksesoris yang mahal, hanya untuk keindahan jasmani. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Untuk menambah keindahan rohani kita, kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik, dengan sabar, dengan tawakal, dengan tawaduh, dengan tasamuh, lapang dada dan sebagainya.
Begitu juga kalau bicara penyakit. Kita sibuk kalau kita diserang penyakit jasmani. Tetapi sesibuk itukah ruhani kita diserang penyakit hingga ruhani kita diabaikan begitu saja? Al-Imam Ghazali membagi penyakit itu dalam dua bagian. Yang pertama yaitu penyakit zahir. Dan yang kedua yaitu penyakit batin. Nah, apa sih perbedaan antara penyakit batin dan penyakit zahir? Yang pertama, penyakit zahir. Penyakit zahir banyak sekali dokternya, apalagi di zaman sekarang ini. Banyak sekali spesialisasi dokter. Penyakit jantung, ada dokter spesialisasinya. Penyakit ginjal, ada dokter spesialisasinya. Penyakit paru-paru, ada spesialisasinya. Dan penyakit-penyakit lainnya. Akan tetapi, penyakit batin, adakah dokter bisa memberikan, bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan penyakit batin tersebut? Hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang punya penyakit itu. Untuk mengobati diri, sulit untuk mencari dokter yang bisa mengobati sombong, yang bisa mengobati kikir, angkuh, bakhil. Itu sulit sekali untuk mencari dokter seperti itu. Hanya agama dan kemauan yang kuat untuk memperbaiki diri melalui riyadhah, latihan dan latihan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, perbedaannya ini aneh. Penyakit zahir yang punya itu lebih tahu dari orang lain. Nah, sedangkan penyakit batin sering orang lain lebih tahu dari orang yang punya. Ini aneh. Kita punya penyakit batin. Kita punya penyakit jasmani. Contohnya nih, kita punya penyakit jantung. Orang atau teman kita itu tidak tahu kita mempunyai penyakit jantung. Tiba-tiba teman itu datang kepada kita, mengagetkan kita begitu saja. Dar, gelbak kita, pingsan atau sebagainya. Kita tidak tahu teman itu ingin mengagetkan kita atau tidak. Nah, kita yang punya penyakit itu tahu, tapi orang lain enggak tahu. Tapi kalau penyakit batin ini aneh. Orang lain sering lebih tahu dari orang yang punya. Kalau kita sombong, kita sering tidak merasa, kita anggap bahwa sifat itu, kita anggap wajar saja. Kita punya penyakit pelit, kita anggap wajar saja. Kita diserang penyakit hasud, kita anggap wajar saja. Orang lain yang lebih tahu. Karena itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gerap sekali ketika kumpul. Seringkali beliau bertanya kepada para sahabatnya, kepada majelis-majelis yang ada di hadapan beliau. Beliau bertanya, "Hei, kau lihat saya sombong atau tidak? Kau lihat saya pelit atau tidak? Kau lihat saya ada tanda-tanda kekafiran atau tidak?" Begitulah sahabat Umar bin Khattab sering bertanya kepada majelisnya. Apabila ada orang lain memberitahu kepada beliau, bukan main senangnya beliau. Tidak jarang orang yang diberitahu itu diberi hadiah oleh beliau. Ini yang membedakan kita dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita diberitahu orang, marahnya bukan main. Kenapa? Lu ngurusin gue. Lu aja urusin diri sendiri. Jangankan kita mau bertanya, melakukan introspeksi tentang kekurangan kita, diberitahu orang pun kadang kita salah terima. Inilah penyakit batin. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Sehebat-hebatnya penyakit jasmani, dalam artian zahir, paling-paling mati gitu sajalah. Tapi kalau penyakit batin, penyakit ruhani, apabila kalau diserang, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Maksudnya, tidak ada nanti penduduk neraka. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena kanker, Pak. Kenapa kamu masuk neraka? Karena jantung, Pak. Karena ginjal. Atau karena lain-lainnya. Enggak, di akhir enggak gitu. Jadi kata Imam Ghazali itu, kalau diserangnya akhirat, kalau diserangnya penyakit maksudnya ya, rusaklah dunia, hancurlah akhirat. Contoh, kita diserang penyakit sombong di dunia saja sudah dikucilkan, apalagi nanti di akhirat.
Kita diserang penyakit bakhil bin pelit. Di dunia, siapa yang mau berteman dengan orang yang pelit? Walaupun kita sendiri kadang-kadang pelit, tapi di akhirat juga jelas tempatnya orang yang pelit. Hasud iri hati, menggerogoti amal sendiri. Di dunia kita sulit hidup karena senang lihat orang susah atau susah melihat orang senang. Itu kan tandanya hasud. Karena itu kata Imam Ghazali, heran saya ini. Kalau diserang penyakit zahir, cepat-cepat kita larikan ke dokter. Tidak ada uang, pinjam pun jadi. Diserang demam, diserang flu, diserang diabetes, diserang penyakit, macam-macam penyakit lainnya. Panik cepat lari ke dokter. Atau paling tidak puskesmas tidak berhasil, dilarikan lagi ke dokter spesialisasi. Tidak ada ongkos jual apapun yang bisa dijual. Karena kita tidak kepengen diserang penyakit jasmani. Tapi kalau diserang penyakit rohani, kata Al-Ghazali, sering tenang-tenang saja. Padahal diserang penyakit rohani itu, celaka di dunia, hancurlah di akhirat kelak. Sehingga beliau menghimbau, kalau kita bersungguh-sungguh mengobati penyakit jasmani yang kalau diserang hanya merusak dunia saja, betapa kita tidak akan lebih bersungguh-sungguh mencari obat penangkal penyakit yang hancur dunia, hancur juga akhirat. Dengan puasa Ramadan ini, pada satu sisi terjaga karena memberikan kesempatan istirahat kepada organ-organ tubuh yang sudah bekerja seperti mesin 24 jam. Jasmani diberikan kesempatan untuk beristirahat, makan, minum secara teratur. Begitu pula dengan ruhani kita. Ruhaninya juga dihiasi dengan sabar. Dengan puasa timbullah rasa sabar. Dengan puasa timbullah jujurnya. Dengan puasa timbullah keikhlasannya kita. Dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang menyehatkan ruhani kita. Sesuai dengan ucapan Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah, niscaya kamu sehat. Bukan sehat jasmani saja, melainkan juga sehat rohani. Inilah Ramadan, nuansa di mana kita menumbuhkan keseimbangan, pertumbuhan antara jasmani dan rohani. Semoga puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan ini bisa menghantarkan kita ke arah tumbuhnya kesehatan jasmani dan lebih-lebih kesehatan rohani. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang bisa saya sampaikan sedikit ilmu pada jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Unzur maqila wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.